ngelihat foto ini aku jadi ingat pengalaman beberapa tahun yang lalu ya. Waktu itu anakku Jessie masih sekolah di India. Terus karena aku ingin dekat dengan mereka, aku cari kerjaan di India dan waktu itu aku diterima jadi dosen di satu theological college ya. Aku jadi dosen di sana. Itu jarak antara theological college di mana aku tinggal juga ke sekolah anakku tuh sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Cuman anakku tuh sekolahnya kayak di pegunungan gitu. Jadi suatu hari, ini hari Sabtu, aku kan ingin mengunjungi anakku. Karena mereka boleh dikunjungi hari Sabtu dan hari Minggu gitu oleh orang tua atau oleh siapa aja. Jadi hari Sabtu aku ada rencana dan pada hari Sabtu itu untuk pertama kalinya aku harus naik bus karena waktu itu nggak ada supir, nggak ada yang mau anterin dan aku sendiri nggak punya SIM India, jadi mau nggak mau aku harus naik bus. Akhirnya udah aku dianteri. Kebetulan waktu itu ada juga yang mau berangkat ke daerah tempat sekolah anakku tuh di namanya Kota Giri ya. Di India ada Kota Giri juga. Di Kota Giri, Kunur, Nilgiris itu nama tempatnya. Nah kebetulan waktu itu dari tempat sekolahan itu ada yang mau pulang ke Nilgiris karena dia orang dari kampung Nilgiris itu, dari kampung Kota Giri itu. Jadi berangkatnya aku bisa sama orang itu gitu, naik bus sama orang itu sampai akhirnya dia anterin sampai ke depan. Naik di bus itu dia kasih tahu kamu turun di sini, ini depan sekolah anakku gitu. Terus udah aku turun, akhirnya aku sampai terus ketemu deh dan anakku ya, karena kita kangen ya, udah lama nggak ya, seminggu nggak ketemu gitu ya. Dia juga seneng gitu aku datang, jadi kita ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, makan-makan, pokoknya macam-macam kita bersenang-senang berdua. Gak kerasa totalnya udah jam 4. Terus aku kan ingat tadi orang itu bilang kamu perempuan, kamu harus pulang jam 4, paling telat jam 5. Karena kalau udah gelap itu daerah situ di India ya pada umumnya juga, apalagi ini di desa ya, berbahaya untuk perempuan gitu kalau malam masih di jalanan. Terus karena banyak sekali kasus pemerkosaan. Jadi aku ingat kan, aduh udah jam 4 nih, aku udah pulang, aku harus pulang. Terus aku udah bilang sama mama udah mau pulang. Terus akhirnya aku ditawarin bajai dari sekolahan itu sampai ke terminal. Pokoknya mereka udah tawar pakai orang sekolahan itu, aku langsung tinggal bayar dulu gitu kan udah. Terus sampai aku di terminal, tahu nggak? Itu pertama kali aku lihat terminal bus di sekolah anakku. Aku lihat, ampun deh, itu tulisan di terminal tuh nggak ada bahasa Latinnya, nggak ada huruf Latinnya, semua tulisan huruf India. Bus-busnya juga huruf India nih. Mungkin kalau dilihat gambarnya nih bisa dilihat kira-kira tuh gambar busnya tuh seperti ini nanti ya. Nah ini dia. Nah busnya tuh kira-kira bukan kayak gini ya, emang seperti ini busnya. Dan lihat nih tulisannya tuh semua tulisan keriting kayak gini, nggak ada huruf Latinnya. Ini ada huruf Latin 25A tapi aku nggak ngerti gitu. Tapi nggak ada tulisan Coimbatore atau apa gitu. Juga di terminalnya juga semua tulisan India. Terus aduh gimana nih, mana aku ngerti gitu kan. Terus aku kan tanya orang, aduh aku kaget banget. Aku sangka semua orang India tuh ngerti bahasa Inggris kan, bekas jajahan Inggris. Ternyata kalau di desa juga mereka nggak ngerti. Jaga aja aku tanya, I'm going back to Coimbatore, where is the bus gitu. Aku tanya-tanya, do you know? Aku tanya-tanyain orang, aduh ampun, orang-orang yang gak ada yang tahu. Aku tanya ke tukang busnya juga, aku bilang Coimbatore, I'm going to Coimbatore. Mereka jelasin pakai bahasa Tamil ya, aku juga nggak ngerti apa tuh mereka jelasin, aku nggak ngerti. Aduh aku dalam keadaan aduh bingung gimana ya. Ini mana udah mau udah mau hampir jam 5 lebih gitu, mungkin udah mau hampir jam 6, pokoknya matahari udah mulai redup. Aku udah bingung nih, aduh gimana nih. Kalau aku nggak ketemu busnya, nggak tahu, nggak ada orang yang ngerti bahasa Inggris. Toko-toko di situ juga aku udah tanya, orang toko juga nggak tahu. Aduh ampun gimana, apa aku harus balik lagi ke sekolahan anakku, nginep di sekolahan di dorm mereka, terus pulang besok pagi. Aku lagi pikir-pikir gitu. Terus aku biasa kalau lagi bingung tuh aku selalu berhubungan dengan Bapakku di surga ya. Aku langsung ngobrol-ngobrol dan Bapakku di surga, aku langsung tanya, aduh Bapak gimana nih? Aku harus balik atau gimana nih? Tolong nih. Sedangkan aku udah malam tadi, aku nggak boleh sampai terlambat sampai malam, bahaya. Aduh Bapak tolong aku gitu. Aku lagi ngobrol-ngobrol gitu sama Tuhan ya.
totonya datang satu anak muda, kira-kira seperti ini tampangnya, meskipun bukan orang ini ya, jangan sangka, jangan dipikir ini orangnya bukan ini, tapi dia orangnya lain sendiri. Nah ini dia nih tampangnya. Nah ini seperti ini sih aktor, ini gambar aktor India, cuman untuk pelukisan aja. Dia nggak sekeren ini, cuman orangnya emang tampangnya hampir mirip seperti gini, putih bersih, cuman dia orang desa. Bajunya juga pas waktu itu, juga kotak-kotak biru gini, cuman dia pakai ransel, aku ingat dia pakai ransel hitam, tapi orangnya putih bersih seperti ini gini, pakai blue jeans juga, cuman ini kan kelihatannya tinggi atletis, kalau itu biasa gitu, tapi dia putih gitu kan, bersih, lain dari, karena di sana kan orang-orangnya banyak kan kulit gelap yang di tempat sekolah anakku ini, sedangkan ini orang ini putih gitu, jadi lain sendiri. Terus dia datengin aku, terus dia tanya gini, may I help you? Mungkin dia lihat tampang aku yang kebingungan ya. Wah, aku langsung seneng. Wah, akhirnya ada satu orang yang bisa bahasa Inggris. Aku langsung yes. I'm going back to Coimbatore. I cannot find the bus. Aku bilang gitu. Aku mau ke Coimbatore. Aku nggak tahu busnya mana. Terus dia bilang come with me. Dia bilang ayo ikut aku. Terus aku nggak pikir dua kali, karena ini aku rasa inilah pertolonganku, di mana nggak ada orang, cuma dia satu yang bisa bahasa Inggris. Terus langsung aku nggak pikir apa-apa, aku langsung ikut dia kan. Aku sangka dia mau bawa aku ke bus yang mana gitu loh. Kok dia malah ajak aku keluar terminal. Terus aku pikir, loh ini ya orang kenapa aku diajak keluar terminal. Tapi karena gak ada pilihan ya aku ikut aja keluar terminal gitu. Aku pikir mungkin ada cara transportasi lain atau apa. Pokoknya aku ikutin dia aja, dalam hati mau apa-apa ya aku lari aja atau gimana gitu kan. Terus tahu gak, bener, ternyata di situ ada bus. Terus dia bilang, Coimbatore bus maksudnya bus Coimbatore tuh nggak masuk ke dalam terminal. Dia tuh cuman begitu sampai di luar terminal tuh berhenti sebentar, kan orang-orang udah pada tungguin dia, orang-orang naik langsung dia berangkat lagi ke Coimbatore. Ya ampun, untung aku ketemu orang ini. Bayangin kalau aku nggak ketemu orang ini, aku berkutat aja nunggu di terminal sampai tahun kapan gitu kan. Bukan untung sebenarnya, ini kasih karunia Tuhan, udah diatur Tuhan semuanya. Aku harus ketemu sama orang ini gitu. Wah, dia langsung bilang this is the bus, hurry up, karena it's going gitu, busnya udah mau pergi. Wah, aku bilang thank you. Aku langsung lari-lari kan. Aku lihat masih ada tempat satu, langsung aku taruh tas aku gitu kan. Tapi aku langsung balik lagi turun, mau bilang sama dia kan, dia masih berdiri di pintu bus ya. Aku langsung buru-buru turun, mau bilang thank you ya, aduh aku mau sedikit cerita gitu, aduh kamu tuh penolong aku dari tadi cari-cari mau bilang gitu, mau bilang bener-bener terima kasih gitu kan sama dia. Aku balik ke pintu gak ada orangnya, aduh aku cari lihat kiri kanan gitu kan, emang sih udah mulai gelap tapi masih ada, masih redup gitu, kita masih bisa lihat cahaya orang gitu, masih bisa lihat. Aku cari-cari gitu, lagi pula kan dia orangnya putih bersih gitu, yang lain kan kulitnya agak gelap, jadi dia tuh sebenarnya bisa gampang dilihat, dan bajunya kotak-kotak gitu kan. Aku inget bawa ransel gitu lain, aku cari ke kiri ke kanan ke semua, aku lihat gitu, masa secepat itu orang itu begitu hilang gitu. Karena aku udah lihat-lihat, aduh gak ada. Akhirnya aku balik ke tempat dudukku. Dari tempat duduk aku kan duduk di pinggir jendela, aku lihat dari luar jendela, siapa tahu ngelihat dia gitu, mau bilang thank you gitu. Ternyata aku nggak lihat, terus aku biasa komunikasi lagi. Aku bilang aduh Tuhan, itu tadi siapa, malaikat yang kamu kirim ya, aduh terima kasih ya, aku pokoknya bilang gitu. Ya aku merasa, bahkan aku percaya gitu, itu mungkin malaikat yang Tuhan kirim ke aku untuk nolong aku di saat aku emang benar-benar membutuhkan gitu. Aku yakin gitu Tuhan tuh mengerti bahwa saat itu emang aku perlu seseorang yang harus tunjukin aku di mana bus itu gitu, dan Tuhan kirimkan orang itu bagi aku. Orang itu adalah malaikat, dan apalagi pas dicari gak ada lagi, jadi aku seakan makin yakin gitu bahwa itu emang malaikat yang Tuhan kirim buat aku. Terus kan udah aku dapat tempat duduk, ini perjalanan kan masih 2 sampai 2,5 jam, jadi kan mungkin sampai rumah tuh sekitar jam 7:30-an gitu, jam 7 jam 7:30. Tapi aku udah aman kan, udah ada di dalam bus. Tapi Tuhan itu baik, tahu nggak? Itu perjalanan 2 jam itu aku lalui, tahu nggak? Matahari itu nggak makin redup, dia udah berhenti segitu aja. Emang nggak bersinar-binar gitu, tapi itu cahayanya kayak redup gitu. Tapi masih ada cahaya, jadi
kita masih aman gitu, nggak berjalan dalam kegelapan. Itu sampai Tuhan tuh tahan matahari, menurut aku sih Tuhan tahan matahari, nggak sampai aku tiba di ini, di Kuantur, di daerah Tudilur, tempat di mana aku tinggal waktu itu. Jadi aku merasa, aduh terima kasih Tuhan, udah jam 7.30, udah hampir jam 8 tuh masih kayak jam setengah 6 begitu. Kalau di Indonesia tuh masih kayak setengah 6. Jadi nggak ada matahari, udah nggak bersinar tapi terangnya masih ada. Aduh aku mengucap syukur banget sama Tuhan. Dan aku juga mesti jalan sekitar setengah kilometer lagi dari pemberhentian bus ke tempat aku tinggal gitu. Jadi aku masih bisa jalan gitu dalam ada cahaya gitu, masih terang. Masih tibanya aku di rumah baru aku lihat udah mulai langsung gelap gitu. Jadi aku melihat bagaimana kalau kita benar-benar membutuhkan dan kita minta tolong sama Tuhan, tuh Tuhan benar-benar mau nolong kita. Aku nggak tahu, ini aku share dengan harapan supaya dapat teman-temanku semua yang dengar ini, aku share ini biar bisa percaya bahwa Tuhan itu tuh emang baik. Ya aku harap ini pengalaman ini bisa jadi inspirasi buat temanku sekalian, bahwa dalam keadaan terdesak tuh Tuhan ada beserta kita. Yang penting kita mau minta tolong sama Dia dan Dia akan menolong kita. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati semua.